Saat ini Canva memang cukup familiar bagi beberapa orang tuh. Bukan beberapa orang, banyak orang tuh. Bahkan bagi yang sebelumnya mungkin tidak menjamah di desain gitu ya, desain grafis. Sekarang sudah mulai belajar. Jadi di situ plug and play karena memang sistemnya di Canva itu mempermudah si user ya, agar dia itu bisa berkreasi langsung. Karena kalau untuk desainer sendiri kan memang dia ide ya dari awal dari awal jadi buat ya oret-oret sama mungkin buat icon, buat tampilan itu mulai dari awal, buat objeknya dulu gitu ya, buat elemennya dulu. Cuman di Canva ini beda, jadi usernya itu dia bisa langsung plug and play. Kadang tinggal pilih background, layoutnya ya, layout langsung cari elemen yang ada gitu ya, tinggal drag and drop aja kayak gitu, ganti teks pulang. Nah ayo, siapa sih yang ada di channel ini yang belum tahu Canva? Saya rasa sebagian besar udah tahu lah ya, udah tahu Canva gitu ya, bahkan udah menjadikan ini jadi tempat buat ini ya, buat karya berkreasi, misalnya kalau mau buat banner, MMT dan lain sebagainya. Ini karena ini udah presentasi ya, pokoknya presentasi. Bahkan buat, karena ini untuk yang pendidikan ya, misalnya kalian berada di institusi pendidikan, si Canva ini dia memberikan akun di pro, yang pro tapi gratis. Misalnya buat guru-guru, terus buat siswa kali ya, buat siswa. Edukasi nih sini di bagian edukasi teman-teman. Jadi walaupun sebenarnya untuk Canva ini juga dia bisa digunakan secara gratis ya, jadi untuk satu orang, untuk semua desain gitu ya, gratis. Tapi ada memang beberapa yang pro di situ, misalnya elemen-elemen yang pro yang dia itu hanya bisa digunakan ketika kalian itu berlangganan pro. Nah seperti itu. Nah tetapi di situ bisa kalian gunakan ketika kalian itu berada di institusi pendidikan. Biasanya itu akan ada verifikasi, misalnya email khusus dari misalnya ya, dari sekolah, email sekolah gitu ya, biasanya langsung diverifikasi, atau media verifikasi lainnya. Karena dulu aku pernah coba pakai pas masih mahasiswa ya, kita coba pakai itu buat pakai akun email mahasiswa, ternyata bisa gitu ya, ternyata bisa menggunakan fiturnya penuh. Nah tetapi sebenarnya bukan ini yang akan kita bahas teman-teman di sini ya. Yang akan kita bahas adalah jika kalian ya, kalian itu adalah seorang kreator Canva elemen. Nah seperti kreator Canva elemen, apakah kalian bisa menggunakan Chromebook untuk desain, mungkin mengisi waktu-waktu kosong kalian dengan desain gitu ya, menggunakan Chromebook. Misalnya kalian hanya bawa Chromebook kemana-mana kayak gitu kan, nah daripada waktu kosong buat nge-game mungkin ya, mending kalian buat ini ya. Kalau misalnya teman-teman itu yang dia itu yang udah tergabung di itu ya, untuk kreator elemen Canva. Jadi apa sih kreator elemen Canva itu? Jadi memang di sini tuh Canva ini kan dia ada elemen itu ya, ada elemen-elemen dimana itu mempermudah ya user ya, tinggal drag and drop. Nah lalu siapa yang membuat elemen itu kalau nggak desainer graph, just like that. Dan mungkin teman-teman ada yang masuk ke situ tuh ya, seperti itu. Apakah bisa menggunakan Chromebook ini untuk desain? Ya jelas saja bisa teman-teman ya, karena di sini kita di Chromebook ini bisa menjalankan Inkscape, terus kita juga bisa menjalankan Krita. Tetapi saya rasa untuk Chromebook ini saya lebih menganjurkan kalian itu pakai Inkscape saja teman-teman ya. Kalian pokoknya pelajari aja sampai ngelotok ya, karena dari Inkscape itu dia bisa langsung masuk ke Canva elemen dengan baik. Seperti itu. Aku dulu pernah pakai software yang ada di Android gitu ya, software di smartphone. Ketika aku upload itu malah jadi acak-adul gitu ya, jadi aku harus bawa dulu kan, di save ke SVG ya, file SVG. Ketika kita langsung upload kayak gitu jadinya acak-adul lah pokoknya. Jadi kita ke Inkscape dulu, baru setelah itu kita upload. Nah kalau sekarang sih pas aku udah beli Affinity, kalau di PC ya itu aku pakai Affinity ya, pakai Affinity bagian besar ya, Affinity Designer. Cuman aku juga kadang masih pakai Inkscape juga. Nah kalau di Chromebook ini kan nggak Affinity ya, jadi kita pakai Inkscape gitu ya teman-teman. Nah langsung aja kalian buka file manager ya teman-teman, file manager. Terus di sini kalian bisa
ke aplikasi Inkscape yang sudah kalian download ya. Sini aku akan contohkan secara langsung bagaimana caranya agar misalnya kalian tuh buat sesuatu itu bisa pas gitu ya, jadi tidak melebihi kanvas. Langsung kalian itu upload ke Canva. Nah misalnya ini deh ya, untuk ini. Nah ini dia 13 ya. Nah ini langsung kebuka ya, kita pakai app image, save, thanks. Nah di sini kita bisa pakai, ini kan ada beberapa format juga. Misalnya kalian itu mau buat elemen yang itu tuh A4 ya, background lah misalnya kayak background. Di sini kalian bisa pilih A4 kayak gini. Oke, A4 klik 2 kali. Nah seperti ini, maka kita bisa langsung desain. Nah lalu kalian perlu perhatikan ya, ketika di sini kalian pakai ini kayak gini, seperti ini, kalian buat kayak gini nih misalnya. Ini ya, kalian buat objek shape. Nah ini kan dia keluar dari zona ini teman-teman. Nah keluar dari sini. Nanti ketika kita itu save ke SVG, nanti dia akan keluar kayak gini. Jadi biar dia itu bisa pas, itu seperti apa caranya, seperti ini ya. Langsung kalian buat rectangle tool ya. Di sini pastikan agar mempermudah kalian bisa aktifkan snapping ini, kalian aktifkan. Jadi biar dia bisa langsung presisi nih. Di sini kalian tarik langsung ke sini. Nah seperti ini. Terus di sini kalian seleksi semua CTRL A. Oke. Lalu di sini kalian menuju ke sini, langsung clip, set clip ya. Kenapa kok enggak sebenarnya masking juga kalian bisa masking, cuman biasanya clipping langsung teman-teman, seperti ini. Jadi dibuat clip, atau kalian bisa langsung klik kanan, sama aja teman-teman. Ini cara cepatnya, klik kanan langsung set clip. Nah ini dia. Nah seperti ini, maka dia akan langsung kayak gini, sehingga ketika kalian itu upload ke Canva misalnya kayak gitu, nanti dia akan langsung ke sini. Kecuali kalau misalnya kalian itu buat ya ini kan udah klip ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Kecuali kalian buat itu objek yang dia itu ada di dalam kertas ini ya, jadi tidak melebihi itu. Ketika kalian upload ya sudah jadi elemennya, tapi kalian perlu sesuaikan kanvasnya. Misalnya kalian mau buat elemen yang itu dia itu di kanvas yang kotak, ya sudah kalian buat dulu new dokumennya gitu ya, new dokumennya kalian bisa custom kayak gitu ya, seperti itu. Nah ini kan masih A4 nih, kalian nggak usah bingung. Di sini kalian bisa ke dokumen properties kayak gini, kalian tinggal ganti formatnya gitu, atau kalian ganti ininya ya. Di sini kalian ke pixel ya, pixel kayak gini. Ini tinggal kalian sesuaikan aja. Misalnya di sini aku biasanya 3000 kali 3000, atau bisa 2000 kali 2000 teman-teman, 2000 pixel. Nah seperti ini. Oke dah. Nah ini kan gini ya. Kalau dia enter, nah ini kan otomatis dia sudah jadi nih. Nah seperti itu teman-teman, jadi udah jadi ya. Ngecelinya gimana bang gitu ya. Sorry jadi kepotong teman-teman ya. Jadi kalau ini kan nah gini ya, jadi kalian harus pencet CTRL teman-teman. Jadi sambil pencet CTRL, di sini kalian mainkan scrollnya tuh. Ini aku pakai ini ya, centik tuh kan. Nah ini buat ngatasin jadi kotak. Udah kalian desain aja di sini gitu ya. Sembari kalian explore sebenarnya kalian explore sendiri juga bisa di Inkscape manual. Ini sudah tersedia di sini. Jadi udah di sini udah ada, kalian bisa bukan, karena ini memang app image ya, sorry. Ini app image teman-teman. Jadi kalau kalian pengen tutorial yang ada di sini, ini kayaknya built-in enggak? Oke. Oh iya, built-in, tapi dia itu masuk ke sini. Ini ada 3 loh teman-teman ya. Tuh, ada 3 dokumen. Ini kuat ya. Cuman untuk ini dia langsung ini, kalian bisa baca-baca sendiri di sini. Ini kalian bisa close kalau sudah close. Jadi biar tidak terlalu berat ya gitu. Gitu sih. Atau kalian bisa pelajari pakai smartphone atau gimana, langsung kalian praktek ini. Gitu teman-teman, karena ada banyak sekali tutorial tentang Inkscape ya, menggunakan Inkscape. Dan di sini aku tunjukkan aja kulitnya di sini. Yang jelas untuk rambut ini kalian bisa gunakan itu. Kalian bisa ekspor ya langsung ke SVG teman-teman ya, sesuaikan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan dari Canva kreator elemennya gitu kan. Itu biar ada pasti awal ya, ketika kalian masuk ke sana kan ada panduannya gitu ya, apa-apa aja prinsip-prinsip desain seperti itu. Nah di sini bisa kalian ekspor ke SVG ya teman-teman, atau di sini kalian bisa save as ya langsung di sini, karena memang untuk ini tuh dia ke location MNT Chrome OS removable Rahman Cyber, kita kasih ke dev ini aja. Kita ini langsung SVG soalnya teman-teman. Untuk ini tuh kalau di save nya itu secara default, tapi kalau nanti ini bisa langsung kalian upload teman-teman. Aku akan contohkan ya ketika di upload ntar, tapi aku harus buat yang bagus dulu ya. Nanti kan aku beritahukan prosesnya seperti apa ketika kita upload. Oke bro, jadi ini udah selesai. Kita akan buat label kayak gini. Ini kita langsung upload ya. Ini nggak ada backgroundnya teman-teman. Kita akan langsung save.
kita save as. Oke, nah ini ya kita langsung location, computer, terus KMLT, Chrome OS, removable, Ramat Cyber. Kita akan buat folder baru, open with oke, dan kita akan open di sini ya. Kita akan buat folder baru, new folder Canva. Sudah, ini harusnya udah ada sih. Back dulu. Mana ya? Belum. Ini ya, kita close dulu deh. Cancel, file, save as. Nah ini ya, kita ke Ramat Cyber, Canva mana ya kan? Kayaknya udah buat kita. Area download ternyata. Oh, area download. Di sini kita buat Canva. Oh gini, kita bisa buat nih ya. Kita kasih stiker label. Nah misalnya kayak gini, yang sederhana kita save. Nah sudah nih, langsung kita buka Canva-nya. Kita bukanya di browser ya teman-teman ya, di browser. Di sini kalian ketikkan aja Canva Creator. Oke, seperti ini. Langsung di sini kalian login menggunakan akun kalian. Kalau misalnya di sini sudah ada akun kalian, bisa langsung login, lanjutkan dengan akun. Kalau misalnya nggak ada ya berarti kalian bisa lanjutkan dengan email, langsung kalian sign seperti itu. Nah misalnya seperti ini, ada tampilan yang terbaru. Kalian bisa langsung menuju ke sini nih, menuju ke bagian ini upload. Langsung di sini karena enaknya ya tentunya. Enaknya karena kita kan menyimpannya di SD card ya, sehingga kita bisa akses dari akun yang lain. Misalnya di sini kalian kan tadi kan buatnya di akun yang satu, akun A, sedangkan kalian itu sudah masukkan bookmark ataupun agar kalian itu bisa sign tanpa harus kalian itu masukkan password di akun yang lain. Nah gitu, kalian tinggal akses saja SD card gitu. Kan ini kan nggak ada, aku nggak mengaktifkan lingkungan Linux di sini. Ini aku masuk ke akun yang lain. Kita select, oke. Setelah itu di sini kita bisa langsung menuju ke sini, Ramat Cyber, area download, oke. Terus di bagian sini kita ada Canva, kita klik. Nah ini dia yang tadi stiker label SVG, ini langsung kebaca, open tuh sudah kan. Nah ini ya langsung teman-teman ya, ini tak tutupin ya di bagian atas biar nggak kelihatan. Ini buat sampel aja teman-teman ya, seperti itu. Untuk Canva kreatornya seperti ini teman-teman. Elemen bang kok punya aku itu nggak ada nih, karena memang dulu itu terbatas teman-teman, dulu terbatas ke seleksi juga terbatas. Kalau sekarang mungkin masih ditutup ya pendaftarannya, nggak tahu bukanya kapan lagi gitu ya. Oke, yang tadi kan kita nggak pakai background nih teman, jadi dia akan ambilnya kayak gini. Kalau di gedein tuh ini kan nggak ada, ini transparan, ini langsung kayak. Dan enaknya sebenarnya kalau misalnya di sini kita upload di SVG itu si Canva dia bisa custom nih, custom warna dan lain sebagainya dengan template yang ada. Langsung kita di sini masukkan title dan lain sebagainya, title sama artis, keyword dan lain sebagainya ya. Seperti ini contoh saya seperti ini ya, ini contoh aja teman-teman. Jadi buat tak tunjukin pada kalian di sini, misalnya kalian masukkan keyword ya, masukkan keyword kayak gitu ya. Ini biasanya aku pakai 3 ataupun sampai 4 keyword gitu ya. Terus langsung continue step. Nah ini dia yang membedakan teman-teman. Jadi biasanya di sini kalau misalnya di sini ini kan yang pro itu kan biasanya yang dia itu star ya teman-teman ya, yang dia itu langganan premium gitu ya teman-teman, atau kok yang sekolah tadi ya itu yang pro. Jadi kita pilih yang pro kayak gitu biar nanti kita mendapatkan komisi. Nah kalau free itu kita tidak dapat earning money walaupun itu di-download banyak orang. Nah biasanya kalau dibuat free itu biasanya rame teman-teman. Kalau yang pro itu memang tempat ini ya, centang kayak gini langsung sub. Oke, karena ini masih belum tak custom, nanti aja ya. Yang jelas prosesnya kayak itu, tinggal kita submit aja, nanti tinggal tunggu review. Oke, seperti itu. Kita akan nanti kita ubah judul sama keyword dan lain sebagainya teman-teman, karena cuma kita buat tunjukkan pada kalian. Nah jadi di sini kalian bisa memanfaatkan Chromebook dengan ini ya. Ini karena ini untuk Chromebook spesifikasi yang benar-benar minimal kayak gini. Saya rasa yang paling cocok ya tadi ya, desain untuk vektor kayak gitu ya. Vektor tadi tidak terlalu memberatkan si Chromebooknya yang spesifikasi seperti ini ya. N4020, terus RAM-nya 4GB. Jadi oke, Inkscape ya teman ya. Inkscape ke it. Lalu bagaimana dengan Microstock yang lain gitu ya selain Canva? Ya bisa, karena itu tadi sampel aja teman-teman, sampel. Kalau misalnya kalian mau gunakan untuk desain kayak gitu, ini sudah mumpuni. Cuman mungkin untuk desain yang lebih rumit lagi dan lebih banyak, mungkin kalian akan ngerasain nge-lag. Dan untuk yang desain-desain sederhana saya rasa ya bisa lah seperti. Apalagi kalau misalnya bilang kalau desain yang sabar kayak gitu ya, ini sudah cukup bagus teman-teman. Saya gitu sih teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kalian, menambah insight di Ramat Cyber, karena ini udah lama nggak upload secara rutin di sini. Jadi kita uploadnya biasanya langsung yang pendek-pendek di Quizlet gitu ya teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.